2001 lumayan. Begini udah. Oke. Kalau short ketat, kayak KTP dilemenatin, karena segini. Oke. 25 tahun kemudian beda. All crew standby. Lighting standby. Camera roll in 3, 2, 1, action. Welcome my people. I'm Bucks, back to Kim Talks. Welcome my people, back with me Bucks in Kim Talks. Kim Talks kali ini gue udah kedatangan dua bintang tamu, dua-duanya influencer. Salah satunya adalah sahabat gue SMA, requestan dari lu semua yang ada di komen semua. Ini request ini. Ini ada Rico dan Gabi. Kok so cool? Iya, baru ngomong. Terus pertama gue nanya dulu. Pertama makasih udah nyempetin hari di sini, udah menuhin undangan kita. Terus gue pengen ke Rico dulu kali gitu ya. Boleh. Karena gue udah lama kenal sama Rico. Rico itu awalnya sebelum sekarang jadi influencer. Terus juga gede di sosial media dan usaha. Lo kan dulu doyannya basket kok. Terus kok jawab? Aduh, belum selesai. Oh iya. Terus lo suka basket, terus lo juga suka yang namanya break dance. Tapi akhirnya kesini nggak cuman konten itu yang lo buat, tapi lo juga punya yang namanya usaha. Dari mulai clothing, reto, sepatu, kaki. Itu gimana ceritanya sih, Go? Warkopolim juga sekarang ada usaha F&B lo. Ada Local Fest bareng Sayed. Banyak, gue banyak. Iya. Kurang lengkap tadi, kurang dingin. Coba, apa lagi? Gua nggak Ulang, terlalu tahu. Gabi itu tugas host. Coba ulang. Coba ulang. Kan kita sahabat katanya. Bener. Katanya sahabat. Coba, apa aja bidang usaha gua? Loh, bidang usahanya? Iya. Sepatu. Iya, ini gue lagi pakai. Iya. Kangki. Gue juga pakai. Enggak, kan ya bidang usaha saya. Oh iya. Nah, itu bukan usaha Bapak, bukan. Iya. Anda Maaf beli. ya. Maaf ya. Beli di Maaf. Iya, Planet Sport. Saya Iya. salah. Ini punya saya. Iya. Desain saya. Iya. Ada. Terus ada lagi clothing. Benar namanya? Reto. Pinter. Gila. F&B. Betul. Warkopoli. Betul. Media. USS. Local yang Fest. kebetulan juga si Gabi Iya. itu ya. Ada Local Fest. Betul. Lu Terus podcast. podcast. Ya. Itu banyak lagi. Banyak banget, makanya kalau gue sebutin durasinya juga gak cukup ya. Ya kan? Betul, ya. Makanya gue cuma bisa nyebutin beberapanya aja nih. Biar Gabi juga, Gabi juga udah pasti tahu lah ya. Iya, tahu. Nah itu awal mulanya gimana? Awal mulanya. Bentar ya. Gimana ya? Ya gue dari awal gue nggak suka kerja kantoran sebenarnya sih. Jadi gue sering menceritakan juga di berbagai kesempatan tuh gue nggak suka pakai seragam, nggak suka yang namanya fingerprint. Kantoran kan gak seragam? Zaman kita seragam dong, mostly, betul dong? Enggak. Apaan? Lo umur kita sama jangan belakang. Iya, nggak, maksud gue di kantor gue nggak ada seragam. Kecuali kalau misalnya lo ngomongin BUMN, BUMN kayak PLN gitu ya. Tapi kalau swasta nggak seragam. Kemeja iya lah, iya. Ya gue nggak suka karena sampai detik ini gue nggak bohong ya. Itu batik sama kemeja di lemari gue cuma 4. Oh ya? Sampai detik ini. Makanya gue nyambung banget di USS dan Local Fest. Bahkan banyak banget celana pendek, bener gak? Betul. Itu tuh gue pas di sini gue kayak ya ini Hidup lo. Iya, beneran karena secara lifestyle, secara culture dari dulu sebenarnya gue udah memimpikan ini. Nah, tapi kan di zaman kita, di era kita itu belum mainstream jenis pekerjaan yang lifestyle seperti yang gue mau. Iya, betul. Gitu. Apalagi zaman kita belum ada sosial media gitu. Cuma Facebook udah ada lah. Cuma gue orangnya lumayan obses sama sesuatu yang namanya cita-cita. Jadi gue cari way out-nya tuh. Ini gimana caranya gue bisa cari uang dari apa yang gue suka. Ya itu awalnya gue bikin clothing dulu si Urban itu. Urban. Jakarta Versa Pribadi. Iya. Ya dari situ pelan-pelan gue seriusin, gue baru tahu bikin PT, daftarin hak cipta. Lo jalanin semua? Bukan tim atau apa? Iya, sama partner. Iya, tapi lo ikut juga tahu prosesnya. Iya, pasti dong. Wih. Pasti dong. Iya, Bahkan di tahun-tahun pertama itu kan dari 2009 kita. Itu dulu belum ada Gojek loh. Yes. Dan gue belum familiar sama Tiki atau JNE. Jadi gue nganterin kaos door to door gue sama Bian naik motor. Oh ya? Iya dong. Keren.
Jadi lu belum ada orang juga, belum ada tim dan lu nganterin sendiri gitu. Iya, ya karena mungkin 50% masih temen yang beli ya. Jadi kok gue beli 5 piece, tapi lo main kesini dong apa? Itu masih gue jalanin. Terus gue ke tukang bahan di Cipadu apa. Jadi beneran tahu dari akarnya. Nah itu, dari situ gue udah mulai kayaknya bisa nih cari duit Dari hobi. dari yang gue suka. Pakai celana pendek, pakai sendal jepit ya. Gue mengidolakan Bob Sadino lah. Gitu. Iya kan, maksudnya kalau mereka kalau beliau bisa, kayaknya bisa deh. Nah, gue sukanya kayak gitu. Iya. Jadi dari situ kayaknya gue mulai betul rest in peace. Iya. Gue mulai bisa mengerucut. Iya kenapa enggak nih? Gue bikin kolam sendiri, sneakers, lifestyle, streetwear dan basket dan lain-lainnya tuh bisa menjadi bagian dari diri gue. Yang alhamdulillahnya sampai detik ini gue bisa dapat duit dari situ gitu. Dan memberi berkah juga untuk orang lain dalam membuka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah. Tapi awalnya memang gue punya kegelisahan. Gue tidak suka bekerja di sebuah sistem. Ya. Cuma pilihannya adalah lo bikin sistem itu sendiri atau lo menjadi bagian dari sistem. Nah, gue lumayan struggling 2-3 tahun juga, Mas. Gue sempat kerja di Celebrity Fitness Customer Service. Bayangin, betah gue. Pakai kemeja, lagu house music kan kalau di Mega Gym gitu kan. 4 hari resign gue. Gue gak betah. Cuma kan saat itu gue pertanggungjawaban ke nyokap gue, kamu gimana nih mau biar bisa dapat income yang lebih stabil? Karena dari basket itu kan seminggu 2 kali gitu loh. Gue sebagai street baller ya. Akhirnya ya udah deh, gue bikin t-shirt. Gue bisa ngerasain tuh, gue jual t-shirt via Facebook loh, belum ada Instagram. Dalam hitungan 2 hari sold out. Oh iya? Iya. Berapa pieces? 100 ya 100? Hampir 10 lusin, 120 piece. Wow. Iya. Saat itu t-shirt masih dengan kualitas yang bagus, itu masih 80.000 loh. 2009. Yang bener loh, t-shirt 80.000. 2009. Iya, cuman sekarang kan bisa Kita presiden aja masih gitu SBY. ya. Terus kalau gua beralih ke Gaby dulu ya. Kalau Gaby sendiri, kalau dulu ya. ya kan mengarahkan nih, Iya. gitu. Silakan. Kalau Gaby sendiri kan yang gue tahu tuh sebagai influencer ya. Sebentar, bener ya influencer ya? Sebenarnya lebih enak kayaknya content creator. Content creator, digital content creator. Yes, digital Oke. content creator. Fokusnya apa? Lifestyle, beauty, fashion. Itu mainnya. Mainnya itu. Mainnya. Terus kenapa ke situ? Emang suka? Suka banget. I love growing up. Pakai bahasa Inggris apa nggak ya? Maksudnya We don't care. If you wanna speak with English, you wanna speak with British? nggak punya British accent. Maksudnya kok we don't care? Jadi nggak peduli, bukan we don't care loh. Enggak. Maksudnya we don't care if you wanted to speak with English. Yeah. Main. We don't care. We don't care, we don't mind juga benar. It's the same. Yeah. It's the same. We are from British, you're from Africa. Our English is different. Udah deh, baju lo ketat. Terus. Lanjutin aja. Mau lanjutin. Kalau fashion dari dulu emang demen karena nyokap sih sebenarnya, karena banyak apa namanya dari baju-baju gue tuh banyak turunan dari nyokap juga, karena she's not very into, tapi dia tuh punya an eye, jadi gue makanya suka fashion. Make up dari gue SMP, gue suka banget dulu make upin teman-teman gue di sekolah buat graduation gitu. SMP dari SMP, SMA. Emang kalau makeup udah dari dulu banget. Terus kalau lifestyle itu lebih ke karena sekarang sih, karena kan emang kerjaan gue ya banyak yang berhubungan. Ya Tiko juga tau lah ya. Iya, berhubungan dengan fashion. Berhubungan dengan banyak hal gitu loh, nggak harus cuma fashion dan beauty doang, cuman emang networking dan lain-lain. Selain itu kan gue juga in social media juga kan sebagai pekerja gitu, komunitas dan lain-lain gitu sih. Jadi a little bit of everything lah gitu. Berarti kalau dilihat lo sama Rico tuh mirip ya? Lumayan. Satu frekuensi lah. Bisnis. Bedanya Belum punya, nggak boleh ngomong nggak. Belum punya. Gue tapi emang dari sananya emang sukanya bantuin kayak bisnis orang. Kalau gue punya bisnis sendiri belum mau. Tapi akan dong. Pasti cita-cita ada. Ya semuanya itu insya Allah ya. Tapi kalau sekarang enggak juga sih. Sekarang belum ya? Belum. Maksa. Pasti ada dong. Jalan hidup dia. Berapa dia? Bisnisnya diri gue sendiri dulu. Iya. Gak usah dipaksain. Kenapa gue selalu maksa gitu? Iya. Apa-apa. Nah kalau ngomongin fashion, Gue tahu sih. Coba. Tahu sih. Apa? lo kan bener-bener fashionable banget nih berdua nih.
Rico dengan yang trennya sekarang celana yang loose, baggy, besar. Dimana gue nggak ngeliat perubahan sih waktu zaman SMA pun begini. Iya. Nah, terus kalau lu tuh yang sebagai cewek bener-bener juga sama ya. Kalau kalian nilai di diri gue, fashion gue tuh gimana sih? Kata orang sih kurang ya. Apa yang salah sih? JB aja ketawa baru. Iya. Nggak gini, gue dulu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Boleh bikin dulu. Iya, Jadi nafas dulu sebelum di komentar fashionnya. dia pertama gini dia. Dia itu 2 tahun lalu punya YouTube channel lah. Terus dia minta input dari gue kan. Gue mau bikin YouTube channel. Apa yang harus gue lihat ya? Gue bilang, lo secara lifestyle lo harus follow Complex, Hypebeast, dan USS. Iya. Jadi gue begini, itu apa ya? Tapi nggak apa-apa, gue sempat nggak tahu juga kalau mereka itu apa. Sampai akhirnya gue masuk USS. Oke. Itu fair. Kalau itu fair, karena Tapi kan, oke. gue nggak tahu USS sampai gue kerja di USS soalnya. USS-nya. Oh iya. USS-nya yang lain tahu. Yang lain tahu. Tahu. Oke. Terus, jadi menurut gue dia sampai sekarang masih pakai kacamata kuda terhadap fashion. Oke. Bener kan tapi? Betul. Tuh. Oke. Dan itu menjawab dari interview sebelumnya Ustadz Jojo, ada faktor-faktor apa nih kenapa Dimas belum dapat jodoh ya? Gue di part itu sih. Fashion. Iya. Ini ya cara membawakan dirinya tuh dalam fashionnya tuh masih kurang maksudnya. Jelas. Jelas. Tegas ya. Tegas ya. Betul. Ini konsep nggak pakai kaos kaki dari mana? Pakai. Iya dari mana? Tidak terlihat. Dari mana? Kiblatnya lu ngeliat siapa? Gue ngeliat diri gue aja. Karena gue gak nyaman kalau misalnya buat gue pribadi ya. Tokoh public figure siapa yang begini? Kalau gue ada. Apa ya? Referensi gue ada kayak begini. Mungkin Gaby juga ada. Siapa ada. Sehingga kita mix and match. Nggak ada. Lu siapa? Nggak ada sih. Karena emang dari... Pantes. Ya, terus. Oke. Terus. Ya, kalau gini nih. Itu dari POV lo adalah fashionnya kan. Kalau dari POV seorang Gaby, emang bener yang Rico bilang? Enggak, lu nanya apa sih tadi? Ulang deh. Mengenai fashion. Terus ke Fashion gue tuh gimana? jelek. Ya iya makanya. Nah terus gue nanya sama Gaby, menurut Gaby udah baik lah. dari apa point of view-nya Rico mengenai fashion gue nih, betul jelek. Jelek itu relatif Baru tapi kenal Gaby bang. Enggak enak. Keluarin aja. Nah, jelek itu relatif, tapi jelek itu jujur relatif. Karena apa yang gue bilang itu bagus, belum tentu buat orang itu bagus sebenarnya. Tapi kalau menurut gue, mungkin gaya lo tuh lebih kayak agak simple aja ya. Lo tuh very simple man. Mark Zuckerberg kaos abu-abu gitu doang bajunya. Iya atau enggak? Iya. Iya kan, itu kalau suka satu baju itu beli 5 sayet. Sayet, ya baju hitam semua. Kayak apa namanya? Cuman sebenarnya bisa ditweak lebih dikit. Comfort itu tuh nggak harus selalu boring. Iya. Jadi agak ada ininya. Celananya agak kurang sih, tapi agak kurang. 20 tahun sekali loh adanya. Mau itu 50 tahun. Bener Kan? Bener gue gak bilang salah. Ada dari Fir'aun gue. Mempunyai nenek moyang lo. Cuman ya, ada yang gue pernah, walaupun gue nggak terlalu ngikutin, tapi gue pernah denger juga bahwa yang namanya fashion itu bukan berarti kita harus mengikuti tiap tahun perubahannya itu atau tiap 3 tahun. Betul. Tapi gimana lo dengan fashion itu bisa nyaman lo pakai, itu yang paling penting. Betul. Nah untuk gue kalau misalnya untuk mengikuti zaman sekarang, which is itu loose pants atau baggy, itu nggak cocok di mana gue nggak terlalu tinggi orangnya, sehingga gue nggak memakai celana itu gitu. Nah untuk bisa masuk biar tren saat ini gue bisa masuk tapi nggak terlalu memaksakan, itu ada caranya nggak? Ada. Gimana? Belanja. Yang tweak tadi yang lo bilang. Iya, belanja dan cari yang cocok. Itu caranya. Emang kalau nggak nyari ya pasti nggak mungkin dapet. Oke, let's say udah nyari nih. Tapi isinya loose baggy tapi ada kayak apa namanya yang nggak terlalu besar lah. Akhirnya gue belinya itu lagi. Berarti kan nggak ngikutin fashion yang saat ini ada kan? Itu gimana? Jadi balik lagi, soalnya kan misalnya tren yang ngetren sekarang itu tapi dalam kalangan siapa dulu? Gen Z kah? Milenial, boomer, itu tergantung. Karena yang ngetren mungkin buat Gen Z belum tentu ngetren juga buat boomer, belum tentu juga
orang milenial suka, terus habis itu Gen Z juga suka juga belum tentu gitu. Kayak banyak yang eye-nya kayak oke, lo ternyata sukanya celana kayak gini, ya udah gimana caranya lo cari bajunya yang cocok dengan celananya. Jangan kayak lo cuman biarin aja, oh yaudah gue cuman punya ini, gue pakai ini aja. Enggak, kayak lo tweak lagi, oh hari ini bajunya gue masukin dengan belt gitu, tapi hari ini sepatunya gue ganti gitu, atau lo accessorize more. Ya gitu-gitu sih sebenarnya nggak apa-apa celananya bukan buat gue menurut gue, tapi kalau lo suka ya Di mix and match yang tadi. iya dicari outcome-nya biar lo masih bisa pakai celana ini nih yang 20 tahun sekali keluarnya ini, dan abis itu cari atasan yang lebih cocok gitu. Iya. Gitu Oh sih. jadi yang atas ini nggak cocok? Enggak suka. Oke. Biar suka dari seorang POV-nya. Apa kaos? Nggak, maksudnya Dia biar suka sama lu. bukan biar suka fashionnya. Kaos atau kemeja Gini. atau Gantung sih. Itu kan celananya pensil. ya. Dia merucut ke bawah, tapi sepatunya kecil juga. Iya. Jadi apa? Kan lu bilang badan lo pendek. Iya. Ya lo harusnya pakai baju yang bikin badan lo kelihatan tinggi. Iya, kalau ini Lo kalau kayak ini lo jadi kayak lo kayak pion catur. iya jujur. Gue nggak lirik sih. Gitu. Jujur. Berat. Yang kayak ngerucut di bawah gitu. Kopi catur. Begitu bentuknya kan. Iya. Iya. Kayak gini kan. Agak begini sih. Soalnya kayak harus di balance gitu. Jadi kayak yang kalau sepatunya kecil ya celananya jangan kecil juga. Oke, berarti misalnya Respect. kayak Nike Air Jordan yang low. Bukan. Enggak, itu nggak cocok dipakai. Nggak cocok Itu juga. harus Bukan gede lo. sepatunya. Ya. Terus gimana? Itu gede, itu sepatu gede. Itu harus pakai celana yang lebih baggy. Kalau ini yang pensil. Sepatunya gimana? Cocoknya apa gitu? Iya, sepatunya gimana? Cocoknya gimana? Jujur nggak tahu, lagi jelek soalnya. Bagus ya, thank you. Emang nggak suka celana pensil, cuman Iya, kayak, iya. cuman kayak emang celana pensil itu lebih sering untuk hal-hal seperti yang lebih mungkin profesional. Jadi sepatu dress shoe. Oh, I see. I don't think kayak celana pensil itu kayak begini tuh bisa dipakai buat casual. I feel lebih ke profesional, kayak smart see. casual lah. I see. Mungkin gitu. Sekarang coba gue balik. Kalau misalnya sepatu secara Riko udah tahu banget, gue tuh suka banget yang namanya Onitsuka Oke. Tiger. Sepatu model begini. Celana yang cocok gimana kalau gitu? Celana yang straight itu cocok. Straight, oke. Kan lo bilang lo gak suka baggy. Enggak. Straight is actually another option. Karena straight itu cuma lurus. Iya. Yes, straight itu jadi dia nggak flare di bawah Yes. kan. Lebih lurus dan itu lebih cocok. Apalagi kalau dia hang kayak segini lah di Semata kaki. Semata kaki. Semata kaki. Semata kaki. Bagus. Semata kaki. Iya, semata kaki. Terus abis itu kalau bisa sih kaos kakinya jangan yang nggak kelihatan ya, karena ankles Apa gue? Oh ya. Lu kan kayak gue. nggak tahu ya, karena kan gue perempuan jadi gue dressnya perempuan, teman gue emang ada juga yang kayak laki-laki tuh ada yang dibilang mereka nggak boleh show their ankles. Ya. Kayak ankles tuh bagian yang kayak kurang inilah buat laki-laki tuh, jadi kelihatannya kayak nggak proper. Oh ya? Kayak pernah dengar, tapi gue bisa salah gitu. Jadi pakai kaos kaki straight, terus atasannya kaos aja. Jujur kaosnya tapi yang pendek, karena kan lo pendek. Jadi kaos yang pendek itu bikin rasanya kaki lo jadi makin tinggi, jadi lo ilusinya lo lebih tinggi. Crop top kan? Nggak crop top. Dia mau siapa tahu kan? Lebih boxy fit yang pendek. Correct me if I'm wrong. Iya. Berarti yang namanya fashion itu Inggris. Cemiu. kan katanya nggak apa-apa bahasa Iya, nggak apa-apa. Inggris. Katanya untuk fashion itu untuk kaki harus memperlihatkan 2/3 dari keseluruhan tubuh, bener? Iya, itu ada yang ngikutin kayak gitu. Jadi kayak basically 2/3 dari outfitnya tuh harus dari yang bagian celananya, iya. Gitu. Jadi harus balance. Ini gue juga belajarnya bukan karena gue sendiri ya, karena kan kebetulan emang kalau cowok gue tuh emang suka kayak gitu. Dia ngebalansinnya gitu, kayak kaosnya harus seberapa, celananya berapa, sepatunya gimana, nggak terlalu heavy di sepatu. Kalau heavy di sepatu ya berarti atasnya simple, kalau heavy di kaos ya berarti bawahnya simple gitu. Jadi harus di balance. Iya. Jadi nggak kelihatan norak gitu. Makasih ya, Iya. kita ini Nora kan. Makasih loh. Heavy ya gitu. Jelek aja. Telepon aja ya, kurang. Enggak, kita harus semangatin dulu kan. Enggak cocok aja dulu. Kalau nggak cocok berarti biar cocok gimana kok? Gue. Lo sebagai sahabat gue dari SMA, biar gue cocok gimana?
Sebelum kita masuk. Sebentar, dia emang selalu gayanya kayak gini dari dulu. Jelas. Dari Pak Harto masih hidup begini udah. Dari awal gue lulus tuh tahun 2001 lu bayangin. Begini udah. Oke. Kalau shirt ketat, yang KTP dilemenatin, kayaknya segini. Oke. 25 tahun kemudian beda. Ya udah, berarti gimana? Kalau sekarang gimana? Gak betul gue nanya, itu filosofi gelang lu banyak dari mana? Chris Martin. Apaan? Gue suka banget Coldplay. Ya nggak apa-apa. Kelihatan. Kelihatan bener. Kelihatan. Iya, Kelihatan. bener. Fashionnya dia iya bener. Kelihatan, jujur kelihatan. Ya, Cenderung baju warna-warni juga loh dia. lah, terakhir gue di sini kalau misalnya lihat Enggak yang warna-warni, iya yang rainbow, literally rainbow. belum punya sih gue. Nggak beli ya? Jangan jebak ya. Mau, dia mau. Mau. Ini misalnya gue ngedananin lo gitu, cocoknya apa? Iya, iya. Gitu pertanyaan Iya. gitu kali. Kalau misalnya zaman sekarang, kalau lo ngomongin, lo kan selalu ikutin tren nih. Enggak, salah. Lo salah. Enggak. Dia pembuat tren. Oke. Lo yang gaya lo waktu SMA emang bener sama kayak sekarang gitu. Dan gue nggak tahu yang kan kita ada periode lost Gue juga. juga ada celana loose juga. Iya ya makanya kan ada periode lost. lagi baggy. Nah buat gue biar cocok nih gimana? Biar gayanya enak dilihat misalnya kayak lo. Sebenarnya gini sih, apapun tipe yang lo pilih, satu lo harus suka dulu. Jadi jangan dipaksa. Benar, itu benar. Itu iya. Ini kalau menurut gue sesimpel lo yang harus direvisi ya. Kayak skripsi. Kaos kakinya. Harus kelihatan. Iya. Kelihatan semata kaki atau di bawah. Semata kaki. Semata Semata kaki. kaki sini. Iya. Oke. Terus. Terus tipe celana sih diganti. Oke. Coba yang tipe-tipe Skinny? celana enggak dong. Skinny nggak? Enggak dong, enggak. Why? Enggak. Ya kan lu nanya gue. Oh iya sorry. Lu nanya gue. Kalau gue sih Karena POV lo ya. iya. Karena itu dia balik lagi, lu kan tidak tinggi nih. Betul. Ya itu looknya bikin kurang oke sih. Menurut gue di lo. Iya. Gitu loh. Jadi mungkin celananya bisa dipilih yang loose kali. Loose. Fit. Iya. Loose fit. Gue udah pernah juga kok. Celananya Ustaz Jojo. Nah, cuma bukan tipe yang ini. Ada dia biasanya suka. Kan bisa tuh. Bisa loh. Iya. Ya, terus kan lu nge-gym. Ya bahu lu kebentuk. Menurut gue lu pakai t-shirt atau atasan yang agak lebih besar dari ini. Oversize. Apa? Nggak harus. Oh nggak harus oversize. Boxy. Boxy tahu artinya? Ya pendekin di bawah ini tapi ini tetap kayak oversize. Iya penjelasannya gitu. Coba gimana definisinya? Bajunya oversize. Tapi Oversize dulu apa? Definisi oversize ini knowledge nih. Oke. Definisi oversize adalah terlihat lebih besar dibandingkan baju yang dipakai secara badan. Salah. Oversize yang benar itu adalah si tangannya itu panjang tapi bawahnya cenderung pendek. Kalau yang lo maksud itu tuh sesimpel baju gede aja, bukan oversize. Kalau apa? Bang, baju oversize nggak? Gue kan sering Iya, talk iya, live iya, nih. iya. Jual reto, sekut. Bang mau baju oversize, mereka tuh salah tangkap. Mereka pikir itu baju gombrong, baju gede. Bukan. Lo kalau kayak Uniqlo nih, oversize itu bawahnya cenderung pendek. Gue pikir itu boxy. Karena gue pernah baca. Dengan tadi, sorry gue potong. Dengan tadi, bukan algoritma, dengan tadi rumus bahwa Boxy lebar. harus 2/3. Lebar. Ternyata by Google, boxy itu seperti oversize tapi bawahnya lebih pendek. Ya bisa juga. Iya. Nah bedanya sama oversize jadi apa? Tapi boxy itu lebih box. Oh, Karena bentuk kaosnya itu box. I see. Dan negara yang lumayan banyak memakai pattern itu Jepang. Si Lo suka Onitsuka Tiger kan dari Jepang. Harusnya lo terinspirasi fashionnya banyak dari orang Jepang. Aku suka Onitsuka Tiger tapi lo Cocok nggak apa? Cocok nggak kira-kira gue pakai boxy? Cocok. Cocok. harus dicoba. Kayaknya cocok sih. Karena menurut gue, kayak gue kan, ya walaupun baru sekali ya, gue tuh ke Jepang suka banget. Iya, Karena kalau ke Harajuku tuh, fashionnya gila mas. Lo nggak akan lihat hal yang sama. Iya. Ada yang pakai high heels tapi udah usia berapa, Kimono. segala macem. Ya itu baju tradisional. Iya, masih ada. Jogja juga banyak, pakai belangkon. Gitu. Cuma begitu kayaknya variasi orang di sana. Nah gue suka banget tuh, celana baggy segala macem. Nah itu menurut gue lumayan menggambarkan karakter seseorang sih. Bahwa lu nggak mau sama yang lain. Gua. Tapi salah. Gue nggak bilang salah. Kurang. Maksudnya gini, negara maju biasanya fashionnya pun maju. Negara maju ya oke. Iya, kayak di Inggris deh. Gue belum pernah ke sana ya. Tuh
kakek-kakek di situ Oh, pakai. you haven't been there? It's really good, man. Yes. You been there before? No. Gila. Terus. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut gue pertanyaannya lu cocok pakai pakaian apa yang cocok buat lu nya suka dulu aja. Karena biar lu nyaman. Betul. Cuma yang mendekati mirip-mirip seperti ini banyak juga. Dan perlu dieksplor sebenarnya si celananya ini dulu sih. Loose jadi. Celana yang loose dulu. Bukan gombrong ya. Iya, iya. Banyak kok. Gue kalau buntu gitu kadang gue mau cari yang polos, gue ke Uniqlo sama gue. Maksudnya tuh banyak. Sorry lagi gue potong. Berarti definisi loose itu bukan kalau baggy kan gede di bawah tuh. Dari atas Baggy kecil di bawah. Baggy pants. Gede di bawah, Gede di bawah, habis kan? itu ngebawahnya ngecil. Iya, tapi Dia bagian maksudnya sininya. gini kan. bawahnya kecil. Baggy. Itu rock. Itu Nurbaya itu. Oke, gini dulu. Bedanya baggy sama loose. Cenderung lurus kalau gue. Nggak harus gombrong. Nggak harus. Oh, oke. Nggak harus. Terus makin kecil dikit slim fit. Ya sebenarnya kalau lo di section lo ke Pull&Bear apa, ada namanya itu. Ini slim fit mana? Ada. Segala macam. Nah, gue nyobain. Lu udah super skinny dulu. Iya. Iya kan? Gue cobain, nggak ada yang cocok gue. Loose gue nggak cocok, baggy gue nggak cocok. Gimana aku? Iya berat sih. Makanya nggak dapet. Berat. Belum Berat dapet apa? yang cocok. Cewek, apa lagi lari ke situ? Curhat. Takut. Harusnya semua tema kita dikaitkan ke dia ke cewek dong. Harusnya karena ini berpengaruh loh. Iya, makanya gue nanya malah nih dari sudut pandang dua influencer yang berpengaruh terhadap yang aware terhadap fashion. Iya. Jadi celana lo harus coba di Loose ya. Coba dulu. Atas boxy ya. Iya. Terus Coba dipakai dulu sehari. Kalau sehari. dipakai sehari terus abis itu tiba-tiba aja kayak lagi kerja terus tiba-tiba pakai pasti orang yang kayak gaya lo keren hari ini. Iya. Udah di situ lo dapet confidence-nya. Oh, Dilihat dulu. tapi nggak apa-apa meninggalkan identitas lama yang Apa apalah. Emang kenapa? enggak maksud gue identitas Takutnya yang apa? udah gue rasain selama ini kan udah masuk ke zona nyaman kan. Nah untuk meninggalkan itu berarti kan ada pembaruan lagi kan. Nah berarti yang identitas selama ini hilang, itu nggak masalah. Enggak, gitu. Malah justru yang membuat lo menjadi identitas baru kan identitas lama tanpa ada Oh, tanpa ada lama nggak ada yang baru. nggak ada yang baru Iya. gitu dong. Nah, new chapter. Always Always new chapter ya. new chapter. Gitu. Fashion tuh harus fun dan harus comfortable. Kalau misalnya lo nya nggak suka, ternyata tiba-tiba lo pakai lo nggak suka, ya udah silakan balik ke setelan begitu. Berarti kenyamanan nomor satu kan? Banyak. Jadi lu pede dulu. Kok gue pede nggak keren kok? Iya ya. Iya kok ya. Kenapa gue udah pede kok nggak keren? Takdir sih takdir sih. Gue mau gue pede tapi keren. Gimana dong? Susah takdir sih. Tapi kalau PD-nya lama ntar kerennya juga datang kok. Jujur. Jangan kepedean juga. Iya. Seperti yang Rico bilang, apa yang gue pakai itu udah lama kan ya. Tapi sekarang nggak keren. Padahal PD-nya udah lama dan Iya itu sih. selalu melekat. Tapi sorry gue potong nih. Ini kan fashion itu lumayan mengaplikasikan apa yang kita update terhadap apa yang kita lihat lingkungan kita. Lu bisa bantah nih ya. Banyak hal dalam irisan hidup lu nih, lu emang di situ-situ aja berarti mas. Nggak juga sih. Waktu kuliah waktu zaman kita kuliah, lo inget nggak? Ada tren celana cutbray. Ya. Bootcut. Cutbray, bootcut itu waktu zaman kuliah tuh. Nggak ada bootcut, gue bisa jawab. Kita Gua- satu angkatan gila. Iya, gue ngikutin. Terus skinny gue ngikutin. Sampai akhirnya terus, nah pas yang di momen baggy, loose gitu, itu gue nggak cocok gue. Dan gue nggak mau memaksakan karena ngebuat gue akan nggak nyaman. Itu sih. Nah sekarang Tapi ini nyaman. Astaga. Tadi gue begitu Tusuk aja tuh. jawabannya. Mau tusuk aja nggak sekali. Nyaman sih, nyaman. nyaman. ketat kayak nggak sekalian pakai legging. Dalamannya legging. Oh, nice. Dulu begitu lagi dulu. Iya. Gini. Nggak, kalau gue mikir gini mungkin ya, karena teman lama dia kali ya. Gue mending lu dandan lu bawa-bapak sekalian. Bapak-bapak sekali. Iya, batik celana bahan. Itu gue gak akan Nggak nyaman gue. Nggak nyaman gue. Sebenarnya kalau lu nyari nyaman sih lu pakai sarung aja mas. Oh iya itu kan nyaman. Jujur. Enggak, bukan. Nyaman dan slash kita suka. Bukan. Enggak. Nyaman dalam artian gue nyaman memakainya. Kalau sarung gue akan nyaman tapi di rumah. Kita harus membedakan antara kenyamanan di rumah dengan kenyamanan di luar. Iya lengkapi kalimatnya dong.
Iya, oke. Iya. Kenyamanan untuk dipakai di luar rumah. Tidak ada yang mengalahkan kenyamanan celana Bali. Jujur. Sama Asli. kaos Bali juga. Itu. Terus Apa namanya? Dan kepim pakai itu. Apa namanya, barong ya? Iya, baju baru. apapun mobil bintang kayak apa itu. Iya kan namanya. Belinya di Bener. Visa sebelum balik. Gitu. Jadi makanya balik ke pertanyaan tadi, yang Gen Z, gue gimana? Biar keren dan gue nyaman. Nyaman dalam arti gue feeling comfortable untuk memakai itu. Gue tes dulu. Lu sebagai host udah ngulik ini dong. Pointernya dong, tahu dong lo. Enggak, gue nggak pernah lihat poin. Oke, fashion Gen Z kayak apa? Gue tanya. Kayak Gaby, Yang cewek, yang cowok. kayak Mampus lu cowoknya katanya. Gaby. Kan Jujur ya itu pinter. ya udah kayak apa? Kayak apa? Ya, Enggak tadi kan lu nanya, apakah gua harus bergaya seperti Gen Z? Gue balikin, emang Gen Z kayak apa? iya kayak Gaby, yang cewek, yang cowok kayak cowoknya Gaby. Spesifikasinya. Spesifikasinya nggak bisa karena tiap hari cowoknya Gaby memakai pakaian yang beda-beda. Jadi begini. Ini gue drop knowledge lagi nih. Kalau tahun lalu ya, sebenarnya udah masih banyak sih sekarang. Itu beberapa kembali ke zaman Y2K, bener nggak? Iya. Oh ya? Iya, jadi Empat. ini Tahun lalu? beneran ya 2024 lah. Itu beneran celana gombrong 3/4 kayak zaman kita dulu. Ya. Itu beneran ngetren lagi. Cuma bedanya bajunya agak kecil. Gua dong. Kenapa lu bilang gue salah? Celana lu Oh iya. Mix and match yang tadi Gaby bilang balik Ya. lagi. Iya. terus apa karabiner yang gantungan kuncinya banyak. Itu part of the fashion zaman sekarang. Sekarang berarti Iya. balik lagi ke zaman Alien Workshop, Billabong, Stasi segala macam. Itu bisa gue jawab. Itu dompet yang berantai ini enggak? Ya ada juga. Cuma memang tahun lalu itu ada beberapa beneran balik ke zaman kita dulu. Jadi kalau lu bilang Gen Z seperti itu, lo aja dulu nggak begitu kayaknya. Dulu Ya pas SMA lu nggak begitu kan? enggak, itu gue waktu zaman SD. Billabong. Gila enggak? Sumpah. Bukan bilabongnya, gombrongnya. Oh, gombrongnya. Iya. Tapi memang kalau bicara fashion juga berpengaruh sama musik apa yang lo denger. Coldplay. Gue inget, enggak, gue dulu ngomong. jadi Coldplay mulu. Udah zaman apa Coldplay mulu. Lu pas dia datang Nonton sama siapa? sama adek gue dan temen-temennya. Aduh, Kenapa sih? Kan kasihan ya. Harusnya pacar sih. ya harusnya. Tapi kan Aman tuh. Hah? Lu pasti nyetirin doang kan? gue nunggu di luar. Jadi turun ya oke. Ini gue nunggu. Iya. Iya makanya. Enggak lu enggak iri tuh liat kapal-kapal pada gandengan tangan gitu. Iri sih. Cuman buat gue yakin suatu saat nanti gue akan dapet. Jadi gue di situ gue cuma mau menikmati Coldplay, bermain musik sama musiknya, sama ambience-nya, terus lampunya. Dan gue nggak peduli sama pasangan kiri kanan. Ini bisa gila loh orang. Ya, telepon orang tuanya deh. Iya, bener. Itu satu malam dari beribu-ribu malam sendiri kan. Pas banget aja ada Coldplay. Ya, enggak juga. Bermalam-malam berikutnya juga sendiri dia. Aduh. Malam berikutnya gue sendiri. Makanya gue pengen, gue pengen gimana caranya biar lu berdua bisa ngerubah gue dari sisi fashion. Gue saat ini, Oga. ya. Kan sebagai teman lama kok. Kasih masukan. Kasih masukan. Ya, untuk biar gue fashionnya bisa bagus, gue bisa dapet jodoh. Jodoh di tangan Tuhan. Jodoh di Jangan tangan lupa ya. Benar. sebenarnya begini. Memang harus gua akui fashion juga menjadi lumayan X factor. Misalnya gue lagi PDKT sama cewek nih, gue juga lumayan melihat hal itu. Ya. Cuma dibalik itu karakter si elunya sendiri Karakter gue salah. gak salah sih. Apa ya? Karakter gue kenapa kok? Kayaknya ya Gue jujur aja kok, jujur. Nggak, maksudnya ini kan untuk membenahi diri gue ya. Sesakit-sakitnya apa segala macam gue terima lah. Apalagi lo teman lama gue, nggak apa-apa lah. jadi kan pertama nih gue breakdown ya. Tadi kan Oh banyak ya sekarang ya? Tadi lo nahan ya? punya alasan kenapa dia belum berjodoh ya, Pak Ustadz. Dari cara dia chat apa. Pertama, fashion agak kurang. Oke. Ya. Oke. Gue kalau jalan Not the Joy- best lah. Iya, gue kalau jalan ke Joyland sama lu sih gue bilang lu jangan tegur gue. Satu. Lu jalan di belakang. Iya lu jangan di belakang. Kalau ke Video Fest apa ini
terlalu agak old school jujur maaf. Oke. Gue bilang driver kali. Terus kalau misalnya apa? Secara gini, salah satu faktor yang lumayan rahasia umum ya. Ya kita nggak bicara materi, duit bisa dicari. Cuma salah satu cewek itu biasanya suka sama cowok, dia bisa melucu. Iya, Humoris lucu. tuh. Itu boleh di Google lah. Iya. Jokes. Jujur lo nggak ada di part itu. Gak ada ya gue. Gue nggak ada. Ya. Nah ini kru lo coba. Setelah 5 episode ada dia orang yang lucu gak? Jadi gak apa-apa, coba baik. Cuma poin-poin untuk menggait mungkin Ralinsyah apa berat. Jadi kalau di Uniqlo baju polos aja, gitu loh, bukan special edition Andy Warhol apa basket bukan. Di rapot 6 lah, 6. Cuma kan untuk menggait jodoh perlu sedikit stand out. Jokes enggak. Fashion Parah. Terus jokes itu ada tingkatan lagi, ada layernya lagi. Bisa ngobrol asik aja. bisa ngobrol asik? Iya, Apa maksudnya hubungannya? nyambung gitu. Berarti lo ngomongnya berarti lebih enak ngajak ngobrol, bukan jokes dong. Ya, ini udah gue rendahin lagi benchmarknya nih. Di sini merah lagi raport gue nih. Kata siapa? Gue. Oh iya, kan lo lagi ngomong. Iya, jadi mungkin kalau bicara jodoh, doa aja kali ya. Sama Allah. Sorry. Gak maksud gue. Gak apa kita kali gak mungkin emang udah takdir begini berat. Ya gak apa-apa. Mungkin 2029 gue rasa sih begitu Prabowo gak apa-apa. Jangan dong. Richard Gere Emang udah? satu gue belum nikah loh. Udah dia, Oh, tapi udah? udah pisah. Lu tahu Kemarin nelpon. lucu gak? Lucu gak? Lo yang mancing. Iya, tapi kan gue kalau jadi cewek first date gue langsung main handphone tuh. Jemput dong. Jemput dong. Gitu. Tapi balik lagi kan tema kita fashion nih. Iya. Kalau menurut gue fashion sih lumayan jadi faktor X juga di dalam kita ngelihat. Karena fashion itu kan kayak first impression. Iya. Jadi kayak gue liat lo in the street, terus yang kayak misalnya kenalan, hai Gaby, hai Dimas, hai. Oh berarti ini orang bajunya kurang. Jadi kayak nanti setelah partinya gitu. Biasa ada tendensi udah kayak gitu. Cuman balik lagi kalau misalnya tiba-tiba ternyata dia orangnya lucu, tiba-tiba orangnya baik, pasti fashionnya bisa move past that deh. Tapi ya nggak tahu ya kan yang kenal deket kebetulan. Gue nggak begitu sih. Gue pernah sekelas aja. Jadi ya apa namanya balik lagi. Pokoknya look at it as brandingan diri lo sendiri. You are your own brand. Ya kan? aja. Gitu. Santai aja. Jomblo aja terus. Nah kalau misalnya dari apa tadi kita ngomongin fashion, gue pengen tahu tips biar dapetin cewek selain fashion. Itu dari sisi POV cewek itu apa? Selain fashion, selain tadi Rico bilang harus POV cara dapetin cewek selain fashion, selain ganteng dan banyak duit. selain fashion sama selain lucu. Tadi kan lo bilang lucu. Duit tajir. Kalau dari sisi cewek dulu nih. Nggak harus selalu masyarakat. Gue patahin dia aja. Enggak mungkin bener. Kasian. Enggak. Hina banget lu aslinya. Banyak duit. Lucu. Intinya kalau cowok itu, kalau gue ini dari gue sendiri ya, dia harus cocok banget sama apa yang gue suka juga. Contoh apa? Contoh. Jadi kayak misalnya, gue tuh tipe orang gue suka makan. Gue bodo amat mau duit gue 50.000 gue suka makan. Gue mau makan apa gue makan. Dan dia tuh tipe yang kayak oke, gue juga mau makan. Bodo amat gue juga nggak duit, yang penting kita makan gitu. Kayak jadi kita ngelakuin hal-hal yang kita suka bareng-bareng. Sefrekuensi. Sefrekuensi. Jadi kayak lo sukanya apa, dia suka itu juga. Jadi kayak oh my god seru banget gitu. Jadi kan kalian bisa spend time-nya seperti itu. Itu menurut gue faktor terbesar sih untuk suka the things yang gue suka. Itu harus kayak gitu. Tapi kan itu setelah mengenal ya. Gini. Kalau sebelum mengenal, misal pertama ketemu fashion, balik lagi ke fashion pertama kali. Kayak gini. Gue mau mensimulasikan. Misalnya gini first date sama dia. Coba lu simulasi. Misalnya scene-nya ketemu di Union PIM di Street Gallery.
Nggak usah diri. Kenapa kok? Loh kan simulasi. Bikin ilfil tadi gue udah begini tadi udah bikin ilfil. Bukan. Itu simulasi loh, itu simulasi. Lagi Omongan angkringan. Enggak kan ketemu kan? Iya, ketemu. Kan harus jalan dong. Coba aja lagi dulu. Ya, cek. Halo. Ini udah sorry, Mak. Udah kenal. Sorry, Mak. Udah kenal cecetan baru ketemu nih. Oh, baru ketemu. Ceritanya. Halo. Apa kabar? Baik. Udah lama nunggu ya? Enggak. 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 Maaf ya kalau udah lama. Aku tadi macet banget. Oh, di mana? Di Prapanca. Prapanca. Rumahnya deket Prapanca. Rumahnya deket. Oh, deket Prapanca di mana? Bintaro. Itu bukan jauh. Gak boleh bohong. Oh iya. Kalau lagi ngedate nggak boleh kalau lagi mau kenalan nggak boleh bohong. Minus 1. Ini kan baru Minus 1. Iya, tuh udah. Ini sambil take notes Checklist. nih, checklist. Gue sih aku kamu sih baru pertama sih. Enggak sih. Aku kamu. Asik, Iya asik. sih. Lu langsung Oh iya. Benar. Ulang lagi ya. Halo. Apa kabar? Baik. Gila kita baru pertama kali ketemu ya. Kenapa harus di point out minus 1? Nggak boleh. Point out nggak boleh. Korek. Sekali lagi udah fail loh. Udah pesan makan belum? Belum, tadi nungguin lo. Mau pesen nggak? Boleh, boleh. Iya. Mas. Gak kena. Ini kan simulasi. Air gue dong. Kita cuma tiga. Ya oke. Simulasi. Mau pesen apa? Ada apa? Menu dong. Menu satu. Itu tinggal di QR. Iya pakai QR. Aduh, gue gak suka mas pakai QR. Oh matanya mini ya? Nah, jujur gue juga gak suka pakai menu QR. Jadi kalau lo ngomong kayak gitu, oh iya gue juga suka. Jadi kita nanti bisa jadi conversation. Gue juga gak suka menu QR gitu. Gue minta lagi. Jadi ini terus menunya datang nanti kita bisa ngobrol lagi. Okay. Gitu. Karena tuh lebih enak kalau ngeliat real gitu kan. Benar. Mas jangan bawel. Tolong yang gue ya. Oke, menurut saya Mas harus memilih menu untuk. Iya, saya nggak tahu menu. Pilih aja. Galak banget. Saya nggak bisa lama nih. Oke. Mau apa Gaby? Carbonara, steak, nasi uduk. Nasi uduk boleh. Nasi uduk. Nasi uduk satu. Gua steak ya. Sama minumnya apa? Es lemon tea. Es lemon tea. Gua orange juice ya. Gua lapar mas, 5 menit ya. Terus gitu. Orang. Gue pikir di Melawai. Kan kita ini yang sinnya. Oh iya. Apa? Gak bisa ini 5 menit. Petan-petan juga dia lo. Gak boleh. Boleh. Ya, itu juga kalau cara nge-treat waitress, pokoknya orang-orang F&B terus kalau lo kayak sok gitu sama mereka itu agak ilfil. Oh iya benar. Lo harus baik sama workers, apalagi di industri F&B. Ada. Dia nggak boleh sombong, boleh kalau bajunya kayak gitu. Gue udah sombong. Baju begini. Cocok. Cocok. Baju merecet lagi. Bercet tuh bahasa apa? Iya ketat gitu. Tapi ini kan kita bukan karena ini. Ini udah L, M. Wah. Nggak bisa sih. Masa harus XL? Nggak sih. Dia ketawa tuh. Jadi udah bisa kejawab ya. Kenapa sampai umur 42 dia masih Single. Iya. Jadi ketawa. Dia nggak enak aja. Kayaknya gini. Sorry gue potong. Apa tadi? Ngomong apa? Tadi pokoknya di breakdown. Sampai rumah lu nanti pelajari kata Ustaz Jojo gue begini karena begini. Dari fashion begini banyak. Iya. Banyak. Banyak revisian ya malam ini ya. Iya. Gue penasaran tadi si. Gak usah bisik-bisik, kita kan ada ini. Iya mas. Enggak kan kedengeran juga kan? Iya. Gue penasaran tadi. Ya. Jadi di Kim Talks ini narasumber itu bisa tanya balik ke host. Oke. Apa sih? Enggak. Template episode sebelumnya begitu kurang kreatif. Enggak. Lo dari tadi ini gue ngeliat si Gaby ini kayak ada pertanyaan yang mau ditanyain ke gue. Jadi dia disimpan mulu. Enggak ada. Kalau yang jawab bener Gaby Tadi dia bilang sama gue enggak apa. sebelum podcast kan. Iya, lu minta ditanya. Iya. Soal Lo nggak tahu terserah. fashion apa? Sekarang Fashion kan udah. Ya, Dimas ini kan belakangan sedang mencari jodoh nih, Ge. Oke. Cuma dari 28 tahun gue kenal dia, nol. Nah, Dia nggak pernah punya pacar dari dulu. gue pernah lihat sekali jalan sama cewek di dalam. Jalan doang. Oh iya, maksudnya ceweknya dia lagi. Mungkin seperti itu iya. Oke. Ini cuma satu sepanjang gue hidup.
kenal dia. Kayak sisa fiktif tuh. Kasihan. Nah, dari per kita, ini kan follower lu naik 2-3 ribu nih. Follower dia naik 2-3 ribu. Karena dia naik fiktif. Ya itu dia nggak bisa dinaik. Bisa dinaik. Tadi beda tuh, 7 sama 8. Dulu di Greenbus lu bilang mantan lu 6. Sekarang 8. Coba putar lagi. Coba putar lagi. Coba putar. Iya, coba putar lagi. Coba putar lagi. Seumur hidup gue 7 kali pacaran. Siapa namanya siapa? Mas, lama jangan. Itu masa lalu. Foto nggak ada juga. Follow-followan? Follow ada yang masih, ada yang nggak. Udah pada berkeluarga? Udah. Semuanya? Iya. Ya Allah, kasihan. Gue satu belum, tapi udah punya pacar lagi. Ya itu kan berhasil mereka. Maksudnya? Ya itu berkat gue abis pacaran sama gue, biasanya orang nikah. Kasihan banget. Itu mantan-mantan lu berikan diri kita lepas diri dia. Yes, kata dia. Semoga ini menjadi, berarti bisa jadi abis itu dapet cewek karena itu Amin. cara mereka untuk menikah ke yang berikut. Oh, karena itu yang memanfaatkan keadaan bahwa setelah sama gue, mereka bisa nikah gitu ya. Maunya cuma gara-gara itu. Kayaknya karena statistik itu Bisa jadi fiktif ya. bisnis tahu kalau lo pikir-pikir. Iya Kayak kan? film. Iya kan? Film apa tuh? Film apa? Ada film. Sidul. Jadi Bisnis proposal. Oh bukan. Bukan. Will Smith ya? Bukan. Bukan, Lu bukan. gak jago deketin cewek. Apa ya? pokoknya dia tapi ini bukan ngedeket, ini lebih kayak Oh film. Home Alone. bener. Triknya harusnya lu sambut dengan film lain yang gak nyambung. Enggak, Biasanya begitu. gue lagi mikir film realnya. Oke. Dia itu kayak Enggak kan gue lempar jokes. Home Alone gak nyambung nih. Harusnya lu lempar yang gak nyambung Gue lagi. gak nyangka gue gak liat Itu nih itu. kok. Iya. Ini gitu. bukan simulan. Udah lewat. Gue siram nih. Menjadi istimewa membuat kita semakin bernilai. Kim, real man choice. Serimu. Ya lu mau nanya dong ke gue. Maksudnya enggak ada tanya ke gue. Apa? Gue udah bingung nih Pak, dipatahin mulu gue. Gini. Apa Gaby ya? Jadi gini. Apa namanya dalam 3 bulan nih dia followers dia lumayan naik lah. Oke. Ada nggak followers lu yang nice try? Halo Kak Dimas. Atau lu dekat dengan seseorang di kurun 3 bulan terakhir? Ada nggak? Ada gue yakin. Lo ngomong cewek. Sini aja. Apa? Ngomong cewek. Emang lu bisa sama cowok? Bukan. Maksudnya yang nge-DM. Iya. Haris, ya, lu cewek. Ya kalau cewek nggak ada. Ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Gimana? Oke, gue nggak tahu mau nanya apa. Hidupnya nggak menarik. Lost for words. Hidupnya nggak menarik sih sebenarnya. Kayak nggak. Tapi seberapa besar harapan lo? Kan nih udah ada profesi baru di Mas sekarang, udah jadi host Kim nih. Keren. Thanks dulu Rico dan teman-teman Kim. Nah, lo melihat Dimas di tahun depan bisa sebesar apa dengan medium yang lo punya? Gimana? Maksudnya gimana? Gue ngeliat dia. Gue udah emosional. Dia sekarang dibilang keren, jadi dia mikir. Gue ngeliat diri gue. Gue tuh udah bridgingan kayak Daniel Mananta gitu. Gimana? Ada. Dia dengerin dia cuma keren doang udah. Bener. Aja dia stop dia keren. Nggak mau. Dalam hati. Yes. Akhirnya. Udah sih. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya lo kan sudah nyemplung di Ya. bidang digital lah, Ya. punya YouTube dan lain-lain gitu loh. Lo ngelihat di tahun depan lo udah sebesar apa? Atau gini-gini aja? Atau harapan lo apa? Harapan gue pastinya lebih besar. Terhadap si Dimasnya ya? Terhadap Dimasnya. Personal lo? Pada saat gue nanti di 2026 gue akan ngeliat ke belakang. Gue berharap bahwa 2026 itu akan menjadi titik yang gue si Bucks untuk berkembang lebih jauh. Basic. Harusnya mungkin gini. Tadi celana basic. Iya maksudnya gini. Gue berharap dengan skill yang gue punya sebagai host, gue bisa interview lebih banyak public figure. Oh. Seperti itu. Ngomong dong, ada visi ada misi. Ini sekarang gue jelasin misi gue. Tai.
Ya itu. Kalau lo ngomong visi, ya gue akan jawab secara global. Kalau lo ngomong misi, akan gue breakdown gitu maksud gue. Beda dong. Seraya jawab deh. Kalau misi, Capek, iya. gue misi. Kalau gue kan, Gue misi. Itu udah ada tekot, udah. nggak, kalau misalnya gue ngeliat misi gue ke depan, gue kan sekarang host nih. Wow, dari tadi udah gue bilang, lu kan sekarang jadi host, lu balik lagi Gue kan tahu. Gue sekarang host gimana. nih. Iya. Jadi ke depannya gue lebih berharap untuk banyak interview orang. Gitu. Ganti lu lucu apa-apa? HRD itu katanya. Nggak, gue jujur lebih berharap. Itu lucu banget jadi Sebenarnya gue lebih berharap gini, kan gue banyak banget yang namanya hobi-hobi ya, gue suka ya. Gue pengen bisa ngebagi, nge-share sama temen-temen, ya entah itu dari sulap lah, entar dari piano lah, entar dari... Sulap, lu bisa sulap. Enggak ya, itu bukan momen siul. Oh bukan nonsil ya, salah ya. Belum ya. Nanti ya. Lo suka sulap? Suka. Suka? Close up magic suka? Close up magic itu apa? Close up magic ya bener-bener... Oh langsung gitu, iya. Kartu, Gue suka koin. sulap-sulap yang kayak Chris Angel Mind Freak, lo tau gak? Iya susah. Mau terbang gitu, jalan di tembok gitu. Dipaluin Dipalu. kulitnya terus terbang gitu. Lu bisa gak kayak Nah, gitu? lu kalau mau deketin JB, bisa cara itu. Bisa. Tuh, jadi lagi di union, gap liat. Dus. Iya. Jadi Nah, terus gue datang tuh, mas, steaknya gimana mas? Gitu. Maka kamu menikah denganku. Ntar ada vendornya tahu, bener. Gue coba kali gue. Itu kan dia suka. Iya. Kalau mau deketin dia lu harus deketin. Bener-bener. Itu David Blaine. iya. Tapi David Blaine nggak terlalu gitu. Jadi lu bayangin deh, Gap. Lagi makan di inian tiba-tiba. Iya, itu Gap, apakah kamu mau? Lu coba. gue pasti langsung kayak Iya. Kok begini Hebat. sih? Iya. Atau kayak David Blaine, gue makan katak ntar keluarin. itu gue jijik ya kayak Oh itu gitu. jijik. Gue jijik. Nggak boleh kok jijik. Gue di mana aja. Validasi ke gue. Di mana ya terus. Ya gitu. Jadi gue berharap apa yang gue punya gue bisa share, karena menurut gue hidup ini bukan tujuannya itu cuman sekedar nyari uang, tapi gimana kita meninggalkan legacy untuk orang-orang. Gitu. Jadi apa yang gue punya bisa gue share. Dan kalau emang nanti di tahun depan bisa gede, kemudian engagementnya ada, gue bisa share ke orang-orang apa yang gue punya. Gitu. Apa yang lu punya apa? Ya itu tadi yang gue bilang. Banyak pesulap lebih jago dari lu? Banyak. Tapi Gue misalnya ada sumber nih, bang, emang skill lu apa bang? Apa skill lu apa? Nih kita nggak kenal nih. Kan lu mau share ke kita sebagai narasumber kan? Karena Bang Dimas mau share ke kita knowledge apa? sulap. Ah, ada Romi Rafael. Kenapa ke lu? Karena sulap itu beda. Sulap itu gimana cara lo mempresentasikan walaupun dengan hasil result yang sama. Mana sulap lu? Kasih lihat bang. Oh iya nanti gue kasih lihat. Lama. Lu heboh banget. Enggak, kalau menurut gue sih harusnya cita-cita lo itu lo bisa naik level di Ya, ya. stage lo sebagai host di berbagai macam event, mungkin Idea Fest gitu. Tapi balik lagi kok, maksudnya gue mau ini naik level di host, tapi gue juga mau naik level di yang lain dengan cara balik lagi gue pengen berbagi. Sebenarnya gitu sih, karena kayak lo gue yakin secara lo influencer pun atau digital creator ya, Ya. lo tuh begitu karena lo mau share ke orang banyak, gue yakin. Enggak juga. Awalnya enggak gue. Awalnya enggak? Enggak. Nah, di saat gue dapet endorse pertama kali, kedua, ketiga gue baru notice bahwa oh ternyata gue bisa inspire orang. Cuma di saat gue main sosial media awal-awal gue nggak kepikiran bisa mempengaruhi orang. Enggak sih. Awalnya juga gitu kok. Salah kan? Salah. Iya, salah. Banyak yang salah dulu. Cuma gue gitu juga sih. By the way sedikit bergeser, gue tuh bikin podcast. Kecuali yang skupnya bisnis ya. Gue bikin podcast dan lain-lain, itu gue nggak punya KPI untuk secara numbers dan fame, enggak. Gue fun aja dulu. Itu kan Green Boys kita teman-teman SMA kan. Jadi kalau lu udah fun, dapat chemistry-nya, numbers will follow sih. Kalau gue gitu, termasuk Instagram dan lain-lain. Jadi kalau lo bilang gue bercita-cita buat menginspire orang, itu gue nggak pernah mikir gitu. Itu bonus. Paling nggak bukan yang pertama lo pikirin, tapi setelah lo jalanin akhirnya itu Ya, muncul. sekarang iya, sekarang iya. Nah, tadi menarik kalau misalnya lo udah menjalankan, tapi lo udah seneng nih ngejalaninnya. Yang namanya sosial media, balik lagi tuh numbers. Bener nggak?
pada saat lo nyaman-nyaman, numbers lo tetap kecil, itu kan lo pasti akan segini doang lagi. Lo kebetulan berhasil. Nah kalau misalnya nggak berhasil gimana? Apa lo akan terus jalanin? Gue revisi sedikit. Sebenarnya bukan numbers, tapi purely engagement sih. Oke. Contoh sampai detik ini gue nggak tahu ya, mungkin dalam sebulan lagi udah lewat kali. Gue itu hampir dilewati sama Wancoy nih followernya. Cuma Wancoy literally dari sisi engagement itu di atas gue sama Gofar loh. Oh ya? Gila, yang komen tuh 300 walaupun joke semua. Iya. Nah berarti kan secara numbers Wancoy lebih kecil dari gue, engagement lebih bagus. Dia jadi media darling lah. Nah jadi mungkin bukan itu point of view-nya, tapi semua package yang ada di sosial media, personal lu interaksi dengan followers lu, image lu gitu. Jadi bukan numbers doang sih. Iya. Gitu. Banyak faktor lah. Iya, karena emang banyak banget followers yang gini deh, gue berkawan baik dengan kakak kelas kita, Baim Wong. Iya. Itu followernya 20 juta something loh. Iya. Cuma menurut gue mungkin Wancoy lebih sibuk dari Baim lo sekarang. Ya, Mungkin deh, jadi bukan numbers. Iya. Cuma apa yang lu bisa share, dan sebenarnya yang nggak bisa dibohongin adalah sosial kredensial. Contoh, gue mau kemanapun, mau lagi sama Gofar nih di airport, di mall, Bang salam buat Bang Wancoy, itu lebih gila buat gue. Jadi kita bisa feel emosinya. Nah itu. Nah itu kalau lu bisa dapat the whole package sih. Ini ya, cuma menurut gue lu jangan fokus di situ. Ini akan ngikutin kalau persona yang lo build sebagai content creator atau apapun itu ya tepat sasaran. Dan yang pasti lo harus suka apa bidangnya lo jalanin gitu. Nah kalau lo suka ngomong gini kan, nge-host mungkin lo bisa ada konten-konten yang monolog. Lo ngobrol sendiri. Di rumah sering kan gak ada teman kan? Sering di kaca gitu mau ngobrol gitu. Sering ya. Sering banget bener. Jadi kalau dia nelpon suka jarang gua angkat, HP gua balik aja. Gue nelpon abis itu Enggak lo taruh teleponnya. Enggak lo sering nggak telepon gua gak angkat, sering nggak? Hah? Enggak sih. Tadi pagi sering nggak? Tadi pagi enggak sih. Ini banyak dia jarang gua angkat. Kalau telepon, padahal gua nggak lagi ngapa-ngapain. Gue males aja, nggak bercanda. Parah ya? Nggak, kita ada grup WhatsApp gak ada kan? Nggak ada. Ya gak ada, padahal gue banyak sama yang lain. Iya. Gue tahu. Gue sama yang lain juga banyak. Siapa? Hah? Lo nggak perlu tahu. Ya jadi intinya, kan balik ke pertanyaan buat lo nih. Lo sekarang lagi build karir yang memang kita pernah bicarakan 2 tahun lalu. Lo mau jadi host sebuah YouTube channel, sebuah podcast. Nah, lo harus nyebur di situ. Lo harus berteman dengan mungkin itu Daniel Mananta kayak Najwa kayak lo belajar sama semua. Kak, gue juga belajar sama lu. Iya, Lawrence. Ya cuma mungkin kita agak sedikit berbeda kan, gue packagingnya tongkrongan. Oh, I see. Nah, gue nyambung tuh kalau teman-teman komika kayak agak lain apa. Nah, lu kan Bener-bener agak lain kalau gue. petugas koperasi dia sama tinggal. Iya, agak lainnya beneran. Iya, jadi Makasih ya. Nah, tapi itu juga penting lo pikirin untuk personal branding. Lo mau mengkerucutkan di seperti apa secara karakter lo. Apa di lifestyle agak berat sih. Apa di Kan tadi Gaby udah mencoba untuk mengarahkan. Coba dulu di lifestyle. Habis itu nanti mungkin masuk ke personalnya. Terus habis itu sosial apa namanya? gue tahu yang paling masuk dulu karena dia nge-gym sebenarnya tentang kesehatan sih. Ya bisa juga. Mau nggak mau. Gue mana ngerti gue Iya, kesehatan. cuma kan itu kan bisa dikulik. Cuma maksud bisa. gue lo udah punya modal itu. Walaupun baju lo gue tetap unik ya. Tapi maksudnya bisa dicoba. Gitu. Kesehatan. Walaupun gue nggak ngerti. Takutnya nanti kan malah salah. Bisa dipelajari. Bisa dipelajari dong. Kayak mungkin pola makan, apa. Kan lo nge-gym juga. Kan nggak harus langsung lo rekomendasiin hal-hal, lo harus ya dari apa yang good for you. Jadi lo Stop lo. Hujan kan bener kan? oh, bener lagi. Gue pulang sepeda lagi. Lu terlalu banyak ngina gue lu. Intinya yang lo lakuin buat diri, kayak misalnya kalau gue dengan skincare, apa yang cocok skincare buat gue itu yang gue promosiin. Tapi kalau yang nggak cocok sama gue nggak bakal gue promosiin lah. Gitu, apa yang cocok buat lo dulu. Kayak lo nge-gym, lo biasanya ngapain, minum apa gitu, kayak gitu-gitu. Makannya apa. Berarti nggak selalu harus mengenai detail dari yang Enggak, dari apa yang cocok buat lo merekomendasikan nih gue adalah seorang lelaki umur berapa, tinggi berapa yang sehari-hariannya gue begini gitu. Jadi atau mungkin
sorry gue potong. Atau mungkin gue bisa mencontohkan ini gue kayak gini dari berat gue segini kayak gini, gue cara gue adalah latihannya begini, makannya begini gitu ya. Iya, itu cara lo Bener gitu. banget. Jadi pokoknya Jim ditunjuk sama dia. dalam berkonten, dalam apapun, mau dalam fashion itu tuh emang semuanya harus dari emang personalnya lo seperti itu dulu Iya, gitu. iya, Itu dari lo dulu. Iya, iya. Jadi ada touch of kayak nih orang real nih karena ini langsung dari dia, nggak fake gitu loh. Jadi based on experience ya. Benar gitu. Keren. Gue pernah main apa tadi ya? Oh, ada Mas, lu kalau malam minggu kegiatan lo apa coba? malam minggu gue itu nonton bola. Dengan Terus ngobrol sendiri sama kaca. Terus nggak lucu banget ya. Terus abis itu Oh bercanda dari tadi. gimana Gim? Gimana? Gue 25 tahun. Enggak. Dulu 25 tahun ya. Gue udah bridgingnya serius loh. Iya. Iya, seumur dia nggak lucunya seumuran gue. Iya, ya bener. 25 tahun. Gue begini. Iya. Nonton bola. Terus kadang gue Sendiri kan di kamar kan? ya Scroll IG. kadang gue pergi. Gak ada yang nelpon, WhatsApp gak ada yang pop up gitu. Sepi kan? Tapi handphone. Enggak juga, ada satu orang, cuman gue nggak bisa share di sini. Oh, ada gak lagi deket sama cewek? Ada satu orang, Ada, tapi bener ada. ya ada. Anyways, Gak, kan tadi lu minta ditanya. iya. Nah, orang ini lu kenal di mana? Kenal di, lo nggak kenal? Lo kenal ya? Jawab dulu. ini langka loh. Kenapa langka? Kesannya gue nggak bisa deket sama orang. Kenal di mana? Di mana ya? Ada dikenalin? Oke. Lagi sering jalan bareng? Enggak, belum. Baru WhatsAppan? Baru WhatsAppan. Dia pernah WhatsApp duluan nggak? Dia pernah. Bohong. Pernah. Dia pernah. Teleponan? Teleponan nggak sering. Ya masih dalam tahap kayak baru kenal gitu doang. Oke. Nggak baru kenal sih, udah berapa bulan lalu ya. Lamaan. Jadi itu cuman Iya, enggak lo kalau mau PDKT menurut gue sebagai cowok nih kayak kalau gue suka sama cewek, gue maksimal kayak 2 minggu deh. Maksudnya kalau nggak bisa 2 minggu? Iya, kalau gue nggak bisa cabut. Jadi lo kalau dalam berbulan-bulan berlama-lama untuk nih anginnya kemana nih? Ya bukan gue. Gue nggak ada abu-abu sih, teman-teman nggak. Oke. Kalau emang intuisi lo mau jadian gitu. Faktor sebagai host nawarin. udah tadi gue udah nawarin awal, masa gue tawarin terus. Ini kok. Habis. Ini pakai punya gue. Enggak. Terus. Oh iya lu puasa ya? Puasa. Ini boleh deh. Bong Neng. Ya, gitulah pokoknya kalau keseharian gue di. Dulu bentar kan lagi di teori gue. Ini misalnya gue mau deketin Gaby nih kan. Ini lu Oh, bukan setuju yang nggak? weekend, bukan balik ke weekend lagi. Ini boleh gak kita topik ini? Gue misalnya mau deketin cewek nih, Gaby. Dari belum kenal, jadi kenal kan. Sama halnya dengan yang lu deketin sekarang kan? Oke. Gue maksimal perlu waktu 2 minggu untuk tahu dia suka sama gue apa enggak. Kalau dia gak suka, gue cabut. Sebentar, 2 minggu itu lo tahu dia suka atau enggak, atau lo udah menyatakan jawaban iya atau Oh, enggak? enggak, gue bisa prediksi aja. Gimana caranya? Buat gue juga maksudnya, gue akan kasih batasan 2 minggu, prediksi gimana gitu. Dia udah nanya ini 1000 time. Gimana caranya? Ini yang Nggak, 1100. Berarti dia belum tahu. Tahu. Kalau lo bilang kan kabarin gue ya kalau udah sampai rumah. Kalau udah sampai rumah berarti dia kabarin. Iya dia sebenarnya, suka gitu iya, kan. sebenarnya sesimpel. Yang lain lagi dong. Iya di tahap apa itu dia. Nah kalau menurut gue itu perlu gue seminggu bahkan. Misalnya si Gaby simpel lah, dia ngilang nih. Kok di chat balasnya lama tapi online. Itu buat gue udah hilang. Nanti kan lu berbulan-bulan. Tapi kadang kalau misalnya yang nggak checklist 2 itu, lo kan nggak tahu di online apa. Apapun ceritanya lu chat dia harus balas. Dihidupinnya skala prioritas asik. Iya bener dong. Iya bener. Ya, lu nggak dibalas, Bener, lu nggak bener. tahu. Jadi menurut gue sebagai teman lama lu nih, lu salah nunggu dia berlama-lama. Udah berbulan-bulan sih. Ngapain? Ya. Kalau dari Gaby, apakah waktu 2 minggu itu cukup untuk seorang cewek bilang, oke gue suka juga, gue akan ngasih tanda-tandanya ke lo. Cuma gue kan all out ya sebagai cowok ya. Gue mungkin telepon dia. 4-3-3 lah ya. Kayaknya 2 minggu buat gue itu lebih yang kayak kalau gue udah nyaman ya pasti gue nanya, lu mau sama gue atau enggak? Tuh, Kalau cepet juga. kalau 2 minggu? iya, Tuh. nggak harus langsung pacaran. Lu mau sama gue atau enggak? Kalau lu nggak, lu masih pengen main-main ya udah, gue cabut. Karena guanya udah demen daripada nanti guanya udah demen. Terus abis itu dianya tiba-tiba kayak mau gak mau sama gue gitu ya males banget, mendingan gue mau orang lain gitu. Jadi nggak usah lama-lama, udah langsung sekarang. Iya, lu lo mau suka sama apa gue enggak? iya.
kalau mau oke kita nggak usah pacaran dulu tapi jalanin aja dulu, lebih kenal. Tapi gue udah tahu bahwa ini ada it's going somewhere. Iya. Oke. Tahu gue aja, kalau lu bilang enggak ya udah gue cabut, udah sesimpel itu. Iya. Kita dunia itu kan berjalan lebih cepat nih sekarang ya. Jadi kan semuanya harus ada waktu. Ya lu mau enggak benar. Semua dari Instagram tuh bisa dinilai tahu. Dia nge-react story lu. Menurut gue sih semua bisa diukur. Jadi kalau lu nggak peka tuh berlama-lama nggak tahu, gue sih bisa baca ngapain. Kalau misalnya dia nggak mau sama lu ujungnya ya. Gitu. Oke. Thank you banget nih waktunya. Sorry banget. Apa lu minta udah habis. Karena kan lo udah mau menyempatkan waktu untuk ketemu, sedangkan gue nggak bisa berlama-lama untuk memberikan keleluasan, makanya gue minta maaf. Iya, gitu. apa-apa dong, dimaafin. Thank you banget Gaby udah hadir di sini, Rico juga udah hadir di sini, udah ngasih masukan buat gue, input segala macam dari sisi fashion dan lain-lain. Sekarang gue mau, kalau emang ada yang mau disampaikan, mungkin bisa disampaikan di kamera sini dari Rico, dari Gaby, mungkin buat fans, dari buat keluarga atau siapapun, mungkin dari Rico dulu. Atau mungkin ada ke depannya lagi mau ada project apa? Silakan. Gimana ya? Bingung juga gue. Dia sih hostnya. Buat Kim kayaknya cari yang lain ya hostnya. Biar lebih hidup. Terlalu banyak lihat ya. Jadi gue usulkan dia diganti sama Isospeed aja lah. Enggak, kalau buat gue sih intinya lumayan. Di 2025 ini gue pribadi banyak mengalami hal-hal yang dapat berkah dari Allah lah. Nah, itu gue percaya di luar kerja keras, memang ikhtiar juga ya. Gue dibuka jalan sama Allah dan gue jadi makin optimis. Kalau lu mau pasti ada jalannya. Jadi buat teman-teman, lo keep going, lo pasti bisa. Karena gini, gue punya hal yang sentimental di saat gue buka Warkop Olim sih. Itu di saat gue buka itu yang apply 2000 CV. 2000. Dan gue jadi tahu bahwa ya memang sesusah itu cari kerja. Nah gue merasa tersentuh di saat ada beberapa staff yang gue hire itu udah berkeluarga. Bahkan ada yang istri sedang hamil. Nah gue percaya sih kalau emang jadi gue punya bukannya bagaimana ya, gue punya niat kayak gue happy banget kalau bisa jadi perpanjangan tangan bisa bantu orang. Jadi gue in the future semoga apa yang gue lakuin di tahun ini bisa terus berkembang sama juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Rico sekarang Gaby. Iya. Kayaknya gue gak bisa mengalahkan itu deh. Enggak apa. Lu perkenalkan dulu coba. Kok perkenalkan? Ya udah. Gaby, Rico, Gaby. Oh, udah tadi. Gue mulai coba. Gimana? Apa sih? Gaby, tadi kan gue udah start giliran lu gitu. Kalau dari gue, kamera itu ya? Ya. Kalau dari gue, jangan lupa follow gue di Instagram, di TikTok gitu. Jangan gue gitu di situ semua. Kasih tau. Instagram gue @hatesriela dan TikTok gue @jidatgboy. Buat semuanya, menurut gue always be nice, always be grateful, dan jangan pernah menjadi orang yang rese, karena kalau orang rese lo gak bakal kemana-mana. Wih, keren. Sekali lagi thank you Rico, thank you Gaby. Thank you. Thank you semua yang udah nonton. Kita tutup di sini. Bucks out. Thank you. Bucks out. Yeay. Thank you. Mas, stage-nya gimana mas? Ntar ada vendornya tau. Gue coba tadi gue itu tadi suka.